Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, NPM 1705160333. Saya dari kelompok MKI kelas C. Saya dalam hal ini ingin mempresentasikan analisis paritas daya beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam jurnal yang saya bahas ini menyangkut penelitian dari PT Si Cepat Express Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan teori paritas daya beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan pengaruh tingkat inflasi, produk domestik bruto, jumlah uang beredar, dan cadangan devisa terhadap kurs rupiah atau USD dengan menggunakan alat analisis error correction model Ainsley-Granger. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kurs, sedangkan variabel independennya adalah inflasi. Selanjutnya ada materi pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meindriani, NPM 1705160408. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis paritas daya beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana pergerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap harga atau inflasi, kinerja ekspor impor yang pada gilirannya berpengaruh pada output perekonomian, karena pergerakan nilai tukar yang terus-menerus adalah distress, dan pentingnya fundamental makroekonomi telah meningkat dalam krisis global baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Mandasari. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif, di mana yaitu metode error correction model Ainsley-Granger dengan menggunakan data sekunder dan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pengguna data. Data dalam penelitian ini diperoleh oleh publikasi Bank Indonesia dan diperoleh dari hasil Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia atau SEKI. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai tukar atau kurs, yang merupakan perbandingan nilai rupiah dengan mata uang asing yaitu Amerika Serikat, yang di dalam pembahasan kita ini. Yang kedua, inflasi periode kuartal 1 pada tahun 1997 sampai kuartal 4 pada tahun 2013 dengan satuan kuartal persen. Yang ketiga, produk domestik bruto atau PDB periode kuartal 1 pada tahun 1997 sampai kuartal 4 pada tahun 2013 dengan satuan miliar rupiah dan dolar. Yang keempat, jumlah uang beredar atau JUB periode kuartal 1 pada tahun 1997 sampai kuartal 4 pada tahun 2013 dengan satuan miliar rupiah dan dolar. Dan yang terakhir yaitu cadangan devisa periode kuartal 1 pada tahun 1997 sampai kuartal 4 pada tahun 2013 dengan satuan juta dolar. Metode analisa yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan uji Granger Error Correction Model. Alasan penelitian ini menggunakan model itu adalah karena pengetahuan atau bagaimana cara kita memperlakukan paritas data beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika dalam jangka panjang maupun jangka pendek, di mana dalam penelitian ini dapat diuji melalui
penelitian yang kita sampaikan tadi dengan alasan untuk menghasilkan terdapatnya regresi lancung akibat ketidakstasioneran data. Oleh karena itu, penelitian ini memutuskan menggunakan uji ECM atau EASY untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksan Prima Uku dari kelas 7C Malam dan untuk NPM saya 1705160429. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kointegrasi. Uji kointegrasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya keseimbangan dalam jangka panjang antar variabel dalam model. Dengan kata lain, apabila variabel dalam model tersebut terkointegrasi, maka terdapat hubungan dalam jangka panjang. Terdapat berbagai cara untuk melakukan uji kointegrasi. Yang pertama, uji kointegrasi Engel-Granger. Yang kedua, uji kointegrasi regressing Darby-Matheson atau sering disebut dengan CDRW. Dan untuk yang ketiga, uji Johansson. Saat ini yang sering digunakan adalah uji Johansson. Uji kointegrasi yang digunakan dalam metode Johansson, Kointegrasi test, jika nilai threshold statistik menjadi critical value, maka H0 ditolak dan menerima HA yang menyebutkan persamaan tersebut terkointegrasi. Nama saya Kevin Triwayu, saya akan melanjutkan persentase dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil estimasi model jangka pendek PPP Indonesia terhadap Amerika. Dari hasil estimasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap kurs rupiah dan bertanda positif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Roja Aulia Lubis pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap variasi kurs rupiah dalam pemberlakuan Purchasing Power Parity atau PPP terhadap dolar Amerika Serikat. Peningkatan inflasi menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang dan jasa, dan besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Dalam teori paritas, daya beli relatif dikatakan adanya hubungan positif antara tingkat harga dengan inflasi dan terbukti dalam teori PPP pada Indonesia terhadap Amerika. Untuk mencapai keseimbangan dalam jangka panjang dibutuhkan waktu dalam menyesuaikan teori PPP. Sementara itu, dalam jangka pendek teori PPP pada Indonesia terhadap Amerika terbukti dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agustin pada tahun 2009. Dalam jangka panjang dan jangka pendek, produk domestik bruto memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kurs rupiah dan bertanda negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yuri Morido pada tahun 2015, bahwa ketika pendapatan nasional meningkat, maka kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan turun baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Namun peningkatan pendapatan ini umumnya akan berdampak negatif pada kurs domestik. Karena peningkatan pendapatan akan cenderung meningkatkan konsumsi. Sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari analisis paritas daya beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau USD. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, dalam pemahaman, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.